ada kaitannya Amerika Serikat dengan Iran. Iya, jadi kan sekarang itu Amerika Serikat dan Iran itu memang lagi dalam fase perundingan. Perundingan apa? Perundingan nuklir. JCPOA kalau dalam bahasa Indonesia ya. Nah, jadi pembicaraan itu sebenarnya pernah deal di waktu Obama, tapi diputus waktu zaman Trump. Karena Trump menganggap apa yang dilakukan Iran itu tidak signifikan untuk mengendalikan program nuklirnya. Masih beranggapan bahwa yang dilakukan Iran adalah untuk mengembangkan senjata. Nah, ini yang sebenarnya jadi kekhawatiran. Kenapa? Karena kemarin itu Trump itu menyatakan, intinya mengancam Iran. Kalau misalnya kalian nggak setuju juga nih sama deal-dealan kita soal nuklir ini, gue serang nih, kayak gitu. Jadi finally itu akhirnya membuat dunia yang seharusnya seharusnya jadi lebih baik dengan perang dagang yang di antara China dan US. Jadi unstable jadinya lagi. Panas lagi gitu sih sebenarnya. Oke. Nah, dengan adanya ini arah IHSG kita gimana dong? Jadi masih volatil banget dong ke depannya. Ya, sebenarnya kalau di IHSG, kalau berkaca kemarin dari yang Trump pertama ngomongin perang dagang, kita habis lebaran kan anjlok. Nah, tapi habis itu kita berhasil rebound, itu perlu dicatat. Kita tuh investor retail domestiknya tuh udah lumayan kuat. Yang kuat. Kemarin, setelah ditinggal investor asing. Betul, setelah aliran asing keluar. Karena itu terbuktinya IHSG tetap rally di zona positif, walaupun angkanya tuh asingnya net sell. Jadi tuh kelihatan di situ kalau wah investor retail domestik lumayan udah mulai dominasi nih setelah si asing-asing itu lagi keluar. Dan mungkin akan terbalik nanti posisinya. Jadi dulu itu kan biasanya kita di drive asing masuk, retail ikutan masuk. Jadi mungkin itu nanti si retail masuk, IHSG menguat, asing baru ngeliat, cari cuan di sini bagus nih. Bisa jadi akan gitu. Karena dari kemarin itu trennya kayak gitu tuh jadinya. Bukan di drive sama si asing lagi, tapi retail dulu yang bikin naik, habis itu baru masuk tuh. Investor kita lagi banyak duit, investor lokal kita. Soalnya kan nahan nih, nahan gak belajar, invest. Jadinya hijau karena kekuatan lokal gitu. Nah, sekarang saya mau kembali lagi ke Mbak Sefty. Dengan adanya masih ada perundingan lebih lanjut ya di 2 minggu lagi gitu yang tadi Mbak lihat gitu. Apalagi ya mungkin mau dibahas? Jadi mungkin sih kalau misalnya kita lihat sih, kan ini kan sebenarnya baru asumsi kita ya di redaksi. Bahwa kemungkinan nanti mungkin bisa saja China kembali meneriakkan perundingan-perundingan baru dengan Trump. Tapi kan masih berjalan lah, kita belum bisa menebak arahnya kemana. Tapi memang yang kita soroti adalah saat ini Trump itu dalam 1 atau 2 minggu yang akan datang akan mengeluarkan tarif baru. Ini tarif apa sebenarnya gitu loh. Jadi kan kita tahu Indonesia juga sedang mengadakan perundingan juga dengan Trump. Pun belum ada hasilnya. Apakah ini akan menyasar negara-negara yang memang sedang melakukan negosiasi atau seperti apa gitu. Jadi memang agak sulit ya membaca Trump ya. Cuma memang Trump kan memang sudah sesumbar ya di Truth Socialnya kalau dengan mereka bisa menerapkan tarif tetap 55%, sementara US hanya dapat 10% dari China, ini kan udah kemenangan bagi Amerika gitu kan ya. Tapi ya kita lihat saja sih bagaimana nanti ke depannya. Dengan adanya ini apa dampaknya nih Mbak, yang bisa kita rasakan mungkin menjadi angin segar di luar dari IHSG deh menurut Mas Afi? Sebenarnya ya kalau dari misalnya harga emas itu bisa jadi akan naik lagi nih. Karena tadi walaupun si tensi perang dagangnya udah mulai agak melunak, cuma tadi ada baru lagi nih AS Iran. Ini kalau itu memanas lagi, rally masih panjang lagi nih emasnya. Terus ada satu lagi juga di yang kemarin inflasi itu kan udah di bawah ekspektasi tuh 0,1% ya. Dan diperkirakan kalau itu berlanjut, itu kan berarti The Fed akan pangkas suku bunga. Nah begitu The Fed pangkas, berarti kan instrumen-instrumen pasar keuangan udah turun tuh yieldnya, imbal hasilnya. Nah dari situlah baru orang bisa balik lagi masuk ke emas lagi karena dianggap pasar keuangannya udah nggak gitu bagus lagi. Nah gimana kita mencermati inflasi di Amerika Serikat? Karena ya dari berita yang kami baca sudah mulai terasa dan peningkatan inflasi walaupun di bawah ekspektasi tapi terjadi peningkatan dibandingkan dengan bulan April naik 0,1% walaupun masih di bawah ekspektasi. Kemungkinan kalau memang tarif ini masih ada lagi nih yang mau dikeluarkan lagi oleh Amerika Serikat berarti sebenarnya inflasinya Amerika Serikat masih bisa terus naik? Sebenarnya iya sih, karena kan kalau tidak salah kemarin itu kan juga ada pemberitaan dari CNBC Internasional yang merujuk ke CEO-nya JP Morgan, dikatakan bahwa sebenarnya ekonomi AS itu data-data realnya itu
masih kemungkinan memburuk, bukan malah membaik seperti data yang keluar bulan lalu gitu. Jadi sebenarnya kan ada ketakutan-ketakutan juga. Dan bahkan kalau misalnya kita kaitkan dengan The Fed tadi, kan Presiden United States of America sendiri, Donald Trump juga, itu kan memang menekan The Fed untuk untuk menurunkan suku bunga. Jadi memang ketakutan itu sebenarnya ada. Bahkan Trump sendiri secara tidak langsung dengan menekam Jerome Powell untuk menurunkan suku bunga, itu sebenarnya dia juga takut akan inflasi di US. Itu cara dia mengendalikan harga. Jadi memang sih sebenarnya ketakutan akan inflasi masih ada. Apalagi kan kalau baca ramalan-ramalan kemarin juga ramalan World Bank mengatakan bahwa ekonomi US itu akan terpangkas setengahnya pertumbuhan. Itu kan juga berarti ada sinyal bahaya juga. Kan? Tapi sebenarnya dia nggak ada ketakutan apapun ya kalau memang ekonominya melemah, itu memang itu yang harus dia tempuh gitu. Sepertinya dia melihat seperti itu ya. Sebenarnya dia pasti punya ketakutan sih kalau dilihat, nggak mungkin dia akan ngebiarin. Memang kalau sesumbarnya memang dia akan melepas mau ngeriset semuanya ya. Cuma kalau kebablasan gimana ntar ngebalikin ngeribonnya akan lebih pegel lagi. Memang kalau saya sih ngelihatnya lebih ke ya pada akhirnya negosiasi aja sih dia. Ya. Nah, bagaimana kita mencermati nih sebagai negara kita? Maksudnya kita udah melihat sudah ada melunak, walaupun masih ada lemparan tarif lagi nantinya. Apa yang perlu kita persiapkan negara Indonesia yang sekarang saat ini mungkin juga lagi bernegosiasi, lalu juga pelaku usaha di sini gitu, melihatnya gimana? Kalau saya sih lebih melihatnya mungkin kita bisa mengambil apa yang ada dari hasil pembicaraan AS dan China untuk jadi amunisi kita. Apa di sana misalnya salah satunya adalah rare earth, logam tanah jarang. Itu kan jadi senjata China juga untuk menekan AS dan akhirnya setidaknya seperti sih yang kalau kita lihat ya logam tanah jarang dimanfaatkan untuk pertukaran dengan mahasiswa China yang di sana. Jadi mahasiswanya tuh dalam keadaan aman gitu. Dan itu sebenarnya cukup untuk China pertukaran karena itu maksudnya China itu merupakan negara yang menghasilkan logam tanah jarang terbesar di dunia. Pasokannya sangat besar. Sementara logam tanah jarang itu ketika AS memutuskan untuk ekspornya di stop, ada setidaknya 5 sektor yang terganggu di US. Kalau salah satunya misalnya seperti elektronik, otomotif, bahkan kesehatan dan juga defense, pertahanan, keamanan, jet tempur segala macam itu juga terganggu. Jadi begitu pentingnya sebenarnya logam tanah jarang ini bagi industri Amerika itu sendiri. Kalau misalnya itu rantai pasokannya dispute atau ya terganggu, ujung-ujungnya apa kan? Kemungkinan PHK di US kan tinggi. Jadi memang kan US juga si Trump mungkin juga akan mendengarkan itu sih. Tapi memang bargaining position-nya harus kuat sih. Iya. Untuk menutup Mas Afi, kira-kira apa lagi yang perlu diperhatikan oleh investor, apalagi melihat IHSG kita berarti ke depannya masih akan terus volatil walaupun secara angka udah bagus nih, kita ada di 7.200-an gitu. Iya, secara year to date memang udah positif ya di IHSG kita. Cuma memang kalau melihat tadi dari penjabaran KSFT memang kita masih volatilitasnya masih sangat tinggi. Nah, belajar dari yang sebelumnya di April itu saat anjlok, itu kan benar-benar waktunya untuk kita beli. Jadi mungkin sekarang investor-investor bisa untuk lebih menyiapkan likuiditas dengan kok segala nanti kondisinya kalau misalnya emang jeblok lagi. Karena emang itu time to buy-nya bagus banget. Itu udah kebukti banget kemarin di April kan. Nah terus untuk jangka pendek mungkin sekarang juga lagi menarik kan mau pembagian dividen di grup BUMN tambang ini. Nah itu mungkin bisa dipantau juga di situ. Oke deh.